hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Ustadz Aliman selaku ahli bait, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian Sakinah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya senang sekali, bangga sekali bisa berkumpul di tengah-tengah pengajian Sakinah. Luar biasa, ini masih dalam suasana lebaran. Kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Maka kaji kita pada malam hari ini adalah tentang istiqomah. Nah, apa itu istiqomah? Istiqomah ini kalau bahasa kerennya ini konsisten. Nah, atau tetap pendirian. Jangan berubah gitu. Istiqomah. Dasarnya surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Allah bilang gini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Sedikit pun mereka tidak mempunyai rasa khawatir, rasa takut, dan mereka tidak pernah bersedih hati. Marilah kita ini bahas ayat ini, saudaraku. Summastaqamu, istiqomah. Ulama mengatakan, pengertian istiqomah di sini dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 ini, ada dua yang perlu diistiqomahkan. Pertama, istiqomah dalam hukum. Kan udah banyak orang nggak istiqomah dalam hukum. Ada seseorang sebelum menjabat jadi penguasa yang tadinya mengatakan ini haram. Begitu diangkat jadi penguasa, halal. Ada ya? Ada. Tapi nggak usah sebut nama. Masuk YouTube bahaya. Nanti ketangkap kita. Ya kan? Taulah Bapak Ibu ya. Tuh. Yang tadinya haram. Nggak boleh. Oh, diangkat menjadi pejabat halal. Ini namanya nggak istiqomah dalam hukum ini. Sampai-sampai ada anekdot begini. Ada seorang anak Pak Haji main judi. Ketahuan sama tetangganya. Ngomong tetangganya sama Pak Haji. Pak Haji, ada apa kata Pak Haji? Anak Pak Haji main judi. Kata Pak Haji, astagfirullahalazim. Dasar anak gak tahu diuntung. Tapi Pak Haji, anak Pak Haji menang main judinya. Alhamdulillah. Wow, walah. Dengar anaknya main judi, astagfirullah. Mendengar menang, alhamdulillah. Gampang kali hukum berubah. Ini gawat ini. Saudaraku, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maunya kita ini mengenai hukum ini, apalagi hukum Islam, sekali haram ya haram. Jangan diputarbalikkan. Kadang-kadang yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ini bahaya ini. Yang kedua, istiqomah dalam syariah, dalam ibadah gitu. Banyak orang nggak istiqomah dalam ibadah loh. Lagi susah, lagi kemalangan, dapat musibah. Oh, rajin betul berzikir mulutnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Lagi susah,
dapat musibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kesusahannya hilang, bertukar dengan kenikmatan, hilang yang namanya zikir itu. Di bulan Ramadan, Masya Allah, rajin betul baca Quran. Berakhir Ramadan, nggak pernah lagi baca Quran. Nggak istiqomah namanya. Di bulan Ramadan, rajin betul bersedekah. Karena luar biasa pahala sedekah di bulan Ramadan begitu. Selesai Ramadan, selesai sedekahnya. Makanya begini Bapak Ibu. Allah itu mencintai orang-orang yang ibadah, beramal, saudaraku. Amal itu nggak perlu banyak loh. Sedikit aja lakukan, tapi rutin. Yang Allah nilai apa? Rutinnya itu. Baca Quran nggak perlu banyak. Begitu habis sholat, bacalah seayat, 2 ayat. Sadaqallahul azim. Tapi rutin. Rutin tiap hari baca Quran. Seayat barang 2 ayat begitu. Ketimbang sekali ngaji, 10 juz. Habis itu pray. 5 tahun nggak ngaji-ngaji. Tanya orang, kenapa nggak ngaji Pak? Udah 10 juz kok. Nantilah tahun depan ngaji lagi itu ya. Nggak istiqomah. Sedekah itu bukan besar kecilnya yang Allah nilai. Ada orang sedekah 10 juta. Tapi habis 10 juta, seumur hidup nggak pernah sedekah. Kenapa Bapak nggak sedekah Pak? 10 juta udah pernah aku berinfak kok. Nih. Oh, ini juga apa namanya? Nggak istiqomah begitu. 2.000 pun sedekah, tapi tiap hari gitu. Tiap hari dia sedekah, 2.000. Itu yang Allah cintain. Ketimbang sedekah 1 miliar, habis itu nggak pernah sedekah lagi. Itu namanya nggak istiqomah gitu. Nggak berkelanjutan itu namanya. Sama dengan gini, ada orang kaya berkurban misalnya. Ini terjadi kurban nih. Nah, Bapak nggak kurban Pak? Enggak lah Ustaz, ngapain kurban? Kami udah kurban semua. Aku udah kurban, istriku udah kurban, anakku semua udah kurbankan semua. Bahkan orang tuaku udah kami kurbankan semua yang udah meninggal. Mertuaku juga udah kami, semua kami udah pernah berkorban. Ngapain lagi berkorban? Loh. Bukan begitu maksudnya. Berkorban itu saudaraku tidak kenal waktu. Kapan Idul Adha ada rezeki, maka berkorbanlah. Jangan mikir udah pernah kurban kok, oh jangan gitu. Kalau memang ada duit, apa salahnya kurban tiap tahun? Dan saudaraku, di sini banyak orang salah apa namanya? Salah mengartikan yang namanya kurban itu 1 orang 1 ekor kambing ya kan? Kalau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Itu 1 ekor kambing itu ukuran minimal itu. Apakah boleh, misalnya Pak Ashab ini, duitnya banyak, kurbannya 10 ekor sapi untuk 1 orang, boleh nggak? Baguslah, bagus sekali pun. Emang begitu yang dicontohkan Nabi Allah Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu kurbannya nggak nanggung-nanggung loh. Itu kalau udah kurban ya, 1000 ekor onta, kemudian ribuan ekor kambing, itu kalau diuangkan sekarang miliaran. Tiap tahun kurban tuh Nabi Ibrahim tuh. Makanya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini salah satu nabi ya, yang sampai sekarang sholawatnya dibaca loh. Coba lah Bu, kalau kita sholawat. Sholawat yang lengkap itu sholawat yang mencantumkan Nabi Ibrahim. Dalam sholat tuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada orang apa protes? Dia mengkritik. Islam itu ya
Nggak adil. Masa pilih-pilih nabi? Nabinya katanya 25. Tapi kalau sholawat yang dibawa sholawat Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Kenapa nggak gini? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Musa wa ala ali Musa. Atau gini, kama sholaita ala Yusuf wa ala ali Yusuf. Kenapa nggak gitu? Kenapa? Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Islam itu nggak adil gitu. Ada pula yang goyah akidahnya itu juga yang nggak adil ya. Kenapa Nabi Ibrahim? Bapak Ibu tahu jawabannya? Karena begini. Nabi Ibrahim ini syariatnya banyak betul dipakai oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ibadah kurban. Kan Nabi Ibrahim itu ibadah kurban. Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Haji, ya kan? Kan Nabi Ibrahim itu bangun Ka'bah sama Ismail kan? Dilanjutkan sama Nabi Muhammad. Apalagi? Khitan. Kan Nabi Ibrahim tuh, yang kata pakai kampak ya kan? Dilanjutkan oleh syariat Nabi Muhammad. Dan yang namanya Nabi Ibrahim ini banyak menurunkan nabi gitu. Bahkan Nabi Ibrahim disebut abun nabi. Atau apa? Bapaknya nabi gitu. Kenapa? Melahirkan nabi. Contoh. Nabi Ibrahim ini kan istrinya 2 yang kita tahu ya. Ada namanya Siti Sarah. Ada yang namanya Siti Hajar. Siti Sarah ini istri pertamanya. Dia lama menikah, nggak punya anak gitu. Berpuluh-puluh tahun nggak punya anak. Sampai-sampai ngomong Sarah, Bang Ibrahim, iya sayang, I love you, kata Sarah, I love you too. Ya kalau bahasa kita lah. Bang, I am bad. Kita nih udah lama menikah loh, kata Sarah. Lantas, sampai hari ini kita nggak punya anak loh bang. Kalau kita nggak punya anak bang, kita nggak punya keturunan loh bang. Nanti nggak ada yang akan melanjutkan cita-cita kita bang. Maksudmu bagaimana? Kata Nabi Ibrahim. Ya udah deh, abangku ikhlaskan nikah lagi. Nikahlah bang. Hebat Bu Siti Sarah bu. Nyuruh suaminya nikah lagi. Ibu mau gitu bu? Enggak. Langkai dulu mayat kuat. Jangan coba-coba abangnya nikah lagi ya. Rupanya langkai dulu mayatku ya. Ninggal ibu kan. Dilangkah-langkai sama suaminya. Tanya orang kok dilangkah-langkain. Dulu amanahnya begitu. Aku mau nikah lagi. Makanya aku langkah-langkahin ya. Langkai dulu mayatku. Mungkin orang-orang sekarang begitu ya. Tapi Nabi Ibrahim dasar laki-laki yang tanggung jawab. Cinta luar biasa sama Sarah. Abang gak mau nikah lagi. Gak mau Pokoknya abang tetap lope-lope. Lope-lope itu I love you kan. I love you. Walaupun kita nggak punya anak, nggak apa-apa kok. Ya udah deh. Abang pokoknya setia, nggak apa-apa. Pokoknya abang nggak mau nikah lagi. Udah. Yang namanya Sarah pun terus mendesak terus. Ya udah deh bang, nikah ya lah bang. Nggak apa-apa lah bang. Lama-lama didesak akhirnya mau. Apa kata Nabi Ibrahim? Sarah, nampak-nampaknya adik yang ngebet nyuruh abang nikah lagi. Ya udahlah, abang terimalah. Tapi ada syaratnya Sarah. Apa tuh bang? Kamulah yang carikan istri buat abang. Jangan abang yang cari. Nanti pikir abang gatal kali ku cari yang cantik. Nah. Jadi kau carikan abang ya. Oke lah bang, ku carikan. Oke. Dicarikannya perempuan keturunan Afrika. Hitam. Bibirnya tebal lagi. Nah, dicarinya yang pokoknya lebih cantik Sarah lah begitu. Kenapa dicarikan yang nggak begitu cantik? Supaya Nabi Ibrahim ini nggak lupa sama istri pertama. Udah, singkat cerita, nikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Nah, dari pernikahan itu lahir anak namanya Ismail. Rupanya begitu Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar,
Rupanya Nabi Ibrahim punya anak dengan Sarah. Namanya Ishak namanya, saudaraku. Nah, dari kedua anak ini, banyak nabi yang dilahirkan. Misalnya, Ishak anak Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Menikah dia, punya anak, namanya Yakub namanya. Yakub menikah, punya anak, namanya Yusuf. Terus. Makanya bapak para nabi. Makanya wajar kalau dalam sholat, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu sebabnya saudaraku. Banyak syariatnya itu. Nah, jadi kurban itu nggak nanggung. Ribuan ekor. Ontanya dia korbankan, kambingnya dia korbankan, kibasnya dia korbankan. Sehingga banyak bangga makhluk, termasuk malaikat bangga. Sampai dipuji itu yang namanya Nabi Ibrahim sama malaikat. Hebat kau ya Ibrahim ya. Luar biasa ya. Kata malaikat, kurbanmu itu ribuan ekor hewan kau kurbankan. Pas dipuji begini, apa kata Nabi Ibrahim? Ini mah belum apa-apa, kata Nabi Ibrahim. Aku aja kalau ada anak aku korbankan. Kenapa dia ngomong gitu? Karena pada waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Rupanya singkat cerita ya, omongan Nabi Ibrahim ini jadi catatan ini. Begitu dia punya anak, tidur, mimpi. Dalam mimpinya itu, Allah bilang gini, "Hai Ibrahim, ingat nggak dulu ketika kau berkorban ribuan ekor hewan, kau dipuji. Apa kau bilang? Jangan kata onta, jangan kata kambing. Anak aja kalau ada kukorbankan. Jadi Ibrahim, laksanakan janjimu. Sekarang kau udah punya anak Ismail, sembelih itu anakmu." Terbangun dia. Aku mimpi. Ini mimpiku dari mana ya? Ini dari setan atau dari Allah ya? Dari Allah kok kejem banget. Pakai nyuruh-nyuruh motong anak. Apa iya ya? Makanya mimpi pertama itu tanggal 8 Zulhijjah. Namanya tarwiyah namanya. Ragu-ragu gitu. Makanya tanggal 8 itu kita sunah puasa. Puasa sunah tarwiyah namanya. Ragu-ragu. Apa iya ya ini perintah Allah atau dari setan ya? Dari Allah kok kejem banget. Pakai nyemotong anak segala. Anakku cuma 1, Ismail. Kalau anakku 5, gampang. Ku cari yang agak bandel. Itu ku potong. Aman, ini nggak ada. Atu-atunya lagi. Ragu dia. Baru malam kedua, tanggal 9 Zulhijjah, mimpinya makin jelas. Ibrahim, dulu kamu sebelum punya anak, kamu cintanya luar biasa kepadaku, Ibrahim. Sekarang, setelah kamu punya anak, maka buktikan mana yang lebih kau cintai, aku atau anakmu. Wah, Allah ngomong gitu. Terjaga lagi. 9 Zulhijjah. Itu Arafah. Yakin itu, Arafah itu. Makanya tanggal 9 Zulhijjah kita sunnah berpuasa itu. Udah. Yakin dia. Wah, kalau begitu ini benar nih perintah dari Allah. Ini bukan dari setan nih. Ini pasti dari Allah. Aku yakin. Baru lusanya tanggal 10 Zulhijjah. Nahar. Artinya menyembelih hewan tuh. Ya. Hari kepastian itu. Maka Ibrahim menjumpai anaknya Ismail. Falamma balagha ma'au sa'ya. Qala ya bunayya. Inni ara fil manam. Wahai anakku. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Maka pikirkanlah wahai anakku. Qala ya abati al-ma'tumar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku. Sembilah aku. Mudah-mudahan engkau nanti mendapati aku termasuk orang-orang yang
yang sabar. Ini anak zaman sekarang bagus sekali. Kalau mau begini, tapi nggak ada zaman sekarang begini ya. Dulu itu Nabi Ibrahim itu. Coba kau anak sekarang, mimpi lah ya. Wahai anakku Uco. Tadi malam ayah mimpi loh. Mimpi apa ya? Disuruh oleh Allah untuk motong kamu. Bagaimana pendapatmu nak Uco? Waduh ya, janganlah ya. Udah deh, ayah deh yang udah tua bangka. Aja potong katanya. Mungkin jawaban begitu. Kalau Ismail itu anak yang soleh ya. Sekarang anak yang salah gitu. Mana mau. Nah, ini luar biasa. Nabi Ibrahim bukan saja hewan yang dikorbankan. Anak pun dikorbankan. Inilah saking istiqomahnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim ini digelar Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi itu ada 5. Pertama, singkatan minim itu kan kecil, minim. Pertama apa? Musa. Yang kedua Isa, Ibrahim, Nuh, Muhammad. Ulul Azmi artinya nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Saudaraku, dari ceramah ini saya mengajak kepada kita, marilah sama-sama amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, hendaknya kita lakukan pula di luar Ramadan. Menilai seseorang ibadah puasanya diterima oleh Allah atau tidak, itu menilainya bukan ketika dia puasa, tapi menilainya ketika di luar puasa. Nggak bisa gini, Ustadz, Bapak itu puasanya bagus sekali Ustadz. Atau gini, Ustadz, Ibu itu puasanya bagus sekali. Kok tahu kau? Ustadz, bibirnya kering Ustadz. Pecah-pecah Ustadz. Banyak meludah Ustadz. Lemes Ustadz. Itu acting ya. Bisa jadi buat acting kan? Bisa aja itu. Sama dulu waktu saya masih anak-anak lah ya. Waktu masih SD. Kan kata sekarang tempus ya. Tembak puasa. Dari rumah mah puasa. Ke ladang. Nampak kelapa muda. Diambil, dibelah, minum. Kelak. Habis minum kelapa muda apa? Itu bibir dilap. Jalan lemas, jalan pulang ke rumah. Kok lemes kok? Puasa kok. Udah buka acting aja itu. Iya kan? Nah, nggak bisa kita nilai orang puasa itu diterima oleh Allah ketika dia puasa. Nggak bisa. Tapi nilailah dia ketika di luar puasa. Begitu. Sama dengan gini. Nggak bisa kita menilai ibadah sholatnya seseorang itu diterima oleh Allah. Ustadz, itu sholatnya pasti diterima Ustadz. Kok tahu? Iya, hebat kok sholatnya Ustadz. Tahu tuh, takbirnya bagus Ustadz. Allahu Akbar. Macam orang udah 20 tahun di Mekah Ustadz. Allahu Akbar. Rukuknya bagus. Allahu Akbar. Itulah bagus. Nggak bisa gitu juga. Tengok aja di luar sholat. Bukankah Allah bilang gini? Inna sholata tanha anil fakhsha wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi apa nyatanya? Sholatnya iya, dustanya iya. Ada seorang istri sholatnya rajin, ngelawan suaminya rajin juga. Sholatnya rajin, nyolong duit suami rajin juga itu. Umpamanya ya. Apalagi? Sholatnya rajin, makan uang riba rajin. Sholatnya rajin, emosinya nggak terkendalikan misalnya. Sholatnya rajin, mabuk pun rajin. Sholatnya rajin, judi pun rajin. Berarti sholatnya belum khusyuk. Berarti sholatnya belum benar begitu. Saudaraku, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah puasa kita tidak membentuk kepribadian? Kenapa ibadah sholat kita nggak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Kenapa? Karena kita tidak istiqomah
dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama ini gitu. Kalau kita dalam sholat diperintahkan tutup aurat, di luar sholat pun tutuplah aurat ini. Kalau kita dalam sholat diajarkan untuk kita selalu rendah hati, jangan sombong. Karena kita ada ruku, ada sujud. Di luar sholat pun kita harus rendah hati, jangan sombong. Kalau dalam sholat kita diperintahkan untuk berkata-kata yang benar, yang baik-baik. Di luar sholat pun kita harus berkata yang baik-baik. Sekali lagi, ya, salah satu membuat ibadah kita ditolak oleh Allah, nggak diterima oleh Allah karena tidak istiqomah, karena enggak konsisten. Iman kita naik turun. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita mampu menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, sehingga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu membentuk la'allakum tattaqun, membentuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicinta dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.